Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdi Ramalam dari kelas PTKI, mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Materi pertama yaitu ruang lingkup elektronika. Meliputi yaitu wawasan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Berikutnya, sejarah perkembangan elektronika. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke peningkatan kemampuan dan intelijensi. Adapun bidang-bidang elektronika yaitu bidang instrumentasi dan kontrol, bidang elektronika dan konsumer, bidang telekomunikasi, dan bidang elektronika kuantum. Selanjutnya ada komponen elektronika, terbagi atas dua yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif terdiri atas dioda, transistor, integrated circuit, dan saklar, sedangkan komponen aktif terdiri atas resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika juga terbagi dua, yaitu rangkaian diskrit dan rangkaian terpadu. Selanjutnya sistem elektronika. Sistem elektronika juga terbagi atas dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Materi selanjutnya yaitu dasar-dasar elektronika. Meliputi satu yaitu elektron dan proton. Elektronik, sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom atau nukleus, yaitu proton dan neutron, dan elektron. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positifnya sama, maka benda itu disebut netral. Arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik dapat dianalogikan sebagai aliran air. Arus listrik akan mengalir pada suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya beban penghantar saklar terhubung dengan sumber listrik. Selanjutnya tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Selanjutnya hukum Ohm. Hukum Ohm pada tahun 1827, Georg Simon Ohm, ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854, melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus I dan tegangan atau V, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Selanjutnya, penghantar listrik terbagi atas tiga, yaitu konduktor, merupakan bahan yang dapat mengantarkan listrik. Selanjutnya, yang kedua isolator, yang tidak dapat mengantarkan listrik. Dan semikonduktor, bahan yang tidak dapat digolongkan konduktor, tetapi tidak dapat pula digolongkan kepada isolator. Berikutnya, sistem elektronik analog dan digital. Meliputi yaitu 1. Analog. Analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Sedangkan digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim
naik atau turun secara drastis. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Data dan sinyal. Data didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai atau membawa informasi, sedangkan sinyal adalah representasi data tersebut dalam bentuk besaran listrik seperti tegangan atau arus. Elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika yang membahas sinyal listrik yang bekerja pada rangkaian elektronik bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Data analog. Data analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan suatu besaran yang digunakan dalam proses pengiriman sinyal berbentuk gelombang. Transmisi analog terbagi dua, yaitu analog to transmission dan digital to analog transmission. Merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data suara atau data digital. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan alat penguat atau amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Data digital adalah data yang menggunakan sistem biner, yaitu dan atau on dan off, dalam menginterpretasikan informasinya. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan lebih akurat. Transmisi digital. Transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital. Sinyal digital mengandung data-data dalam bentuk biner. Terbagi dua, yaitu digital to transmission dan analog to digital transmission. Materi selanjutnya, klasifikasi komponen elektronika dan analog. Yang pertama, komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif. Komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen pasif terbagi atas 3. Yang pertama itu resistor, atau disebut juga dengan hambatan. Adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. 2. Kapasitor. Kapasitor, atau disebut juga dengan kondensator, adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. 3. Induktor, atau disebut juga dengan koil atau kumparan, adalah komponen pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Selanjutnya, komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Komponen aktif terbagi atas 4, yaitu 1. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. 2. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti penguat, pengendali, pengarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. 3. Integrated circuit adalah komponen elektronika yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. 4. Saklar atau switch adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Selanjutnya, rangkaian penguat. Apa itu rangkaian penguat? Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Adapun prinsipnya itu prinsip
Kerjanya itu, penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitor bersama atau common emitter, kolektor bersama atau common collector, dan basis bersama atau common base. Rangkaian penguat menggunakan transistor yang dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan, lalu di input dimasukkan ke emitor dan output diambil pada kaki kolektor penguat common base. Penguat common base biasanya mempunyai karakter sebagai tegangan. Penguat 2. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitor transistor digroundkan, lalu di input masukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. 3. Penguat common collector adalah penguat di mana kolektor transistor digroundkan atau ditanahkan, lalu di input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Selanjutnya, rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah rangkaian yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran masukan lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Ketika dua bilangan A dan B dibandingkan, maka paling banyak ada 3 kemungkinan keadaan yang dapat dihasilkan, yaitu A lebih besar B, A lebih kecil B, atau A sama dengan B. Rangkaian komparator ini dapat dirangkai menggunakan Vref yang dihubungkan ke V-supply. Kemudian resistor digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang dihasilkan dari komparator OP AMP adalah semakin besar. Terakhir itu rangkaian penyara gelombang. Rangkaian penyara gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah, atau dari alternating current atau AC menjadi direct current atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyara adalah diode atau dioda, karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyara terbagi atas 2. Yang pertama, rangkaian penyara setengah gelombang merupakan rangkaian penyara sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda saja, seperti yang terlihat pada gambar. 2. Rangkaian penyara gelombang penuh. Rangkaian penyara gelombang penuh dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan atau bridge adalah rangkaian penyara gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan atau bridge menggunakan 4 diode sebagai penyarahnya dan bisa terlihat pada gambar berikut. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.